Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Suherti, NIM 19231004. Di sini saya akan mereview kembali tugas dari artikel ketiga mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan tema penentu instrumen keuangan nilai wajar dan pola pengungkapan pembayaran berbasis saham perusahaan tercatat di Australia. Ada 5 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Pengukuran nilai wajar berupaya untuk mengukur elemen laporan keuangan pada nilai pasarnya dan karena itu dianggap memberikan informasi yang lebih relevan bagi seorang pengguna. Namun, tujuan lain dari laporan keuangan yaitu dapat dimengerti dan dapat diandalkan dan dapat dibandingkan jika arti dari nilai wajar jelas dan tidak ambigu. Menyebabkan informasi yang kurang dapat diandalkan karena manajer dapat menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memanipulasi informasi akuntansi. Poin yang kedua yaitu kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Makalah ini akan membantu dan menentukan sejauh mana informasi nilai wajar dalam kaitannya dengan instrumen keuangan dan komunikasi pengungkapan pembayaran berbasis saham. Hal ini penting karena terdapat implikasi manajemen modal yang timbul dari aturan akuntansi lindung nilai berdasarkan IFRS. Poin yang ketiga adalah objek penelitian atau sampel penelitian. Manajemen perusahaan yang terdaftar di Australia akan diminta untuk menggunakan penilaian mereka tentang penilaian saat menentu nilai aset wajar dan kewajiban. Metodologi nilai wajar dapat menjadi masalah yang signifikan jika tidak ada pasar yang likuid untuk instrumen yang relevan. Manajemen harus menggunakan kebijaksanaannya ketika memilih metode yang tepat untuk menghitung nilai wajar aset dan liabilitas dari perusahaan nilai wajar aset dan liabilitas ini. Akibatnya, mungkin terdapat keragaman yang cukup besar dalam pengukuran dan pengungkapan teknik nilai wajar, metode asumsi dan pertimbangan sumber data, input penilaian, analisis sensitivitas, dan kendala estimasi nilai wajar. Poin keempat yaitu teknik analisa data. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan cara memeriksa sejauh mana informasi yang diungkapkan terkait dengan pengukuran nilai wajar instrumen keuangan dan pembayaran berbasis saham oleh 100 perusahaan teratas Australia yang terdaftar. Yang penting, informasi mengenai kuantum perubahan nilai wajar atas aset dan liabilitas, dampak dari perusahaan tersebut terhadap neraca dan laporan laba rugi, teknik penilaian, metode dan asumsi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Poin yang kelima yaitu hasil penelitian. Variabel dependen yang terpisah diturunkan untuk pengungkapan nilai wajar pembayaran berbasis saham dan pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan. Variabel dependen dalam kedua kasus terdiri dari indeks pengungkapan. Masing-masing menjadi ukuran proksi dari luas pengungkapan nilai wajar. Skor pengungkapan dihitung secara terpisah untuk pengungkapan nilai wajar, instrumen keuangan, dan informasi nilai wajar pembayaran berbasis saham dengan menjumlahkan semua item informasi yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item maksimum yang dapat diungkapkan. Mereka disebut sebagai indeks pengungkapan nilai wajar pembayaran berbasis saham dan indeks pengungkapan nilai wajar instrumen keuangan. Sifat pokok kegiatan usaha, industri berat, industri ringan, dan keuangan. Sektor industri terbesar adalah industri yang terdiri dari 23 perusahaan disusul sektor material sebanyak 20 perusahaan. Berkaitan dengan 3 kelompok industri, terdapat 57 perusahaan di industri berat dan 27 industri ringan dan 17 keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internasionalisasi merupakan faktor yang secara signifikan dan positif terkait dengan pola pengungkapan pembayaran berbasis saham, nilai wajar, dan kekuatan struktur data tata kelola perusahaan dan leverage berhubungan positif dan signifikan dengan pola pengungkapan instrumen keuangan nilai wajar. Makalah ini memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang sejauh mana dan alasan dibalik praktik pengungkapan nilai wajar perusahaan yang terdaftar di Australia. Sekian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.